forum-forum seperti ini akan memberikan fungsi untuk memunculkan dialog-dialog untuk kebersamaan pers dan membangun Indonesia. Di antara dialog yang penting di dalam forum seperti ini yang kami harapkan adalah forum yang dapat mendukung terselenggaranya fungsi dan peran pers di Indonesia. Fungsi dan peran pers di Indonesia ini kita lihat misalnya fungsi untuk menyebarkan informasi, fungsi untuk pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dan ada satu lagi, pers ini fungsi sebagai sebuah badan ekonomi atau kekuatan ekonomi yang dimana ini para sponsor sudah memberikan dukungan. Nah, ini sebuah kabar baik juga, bermitra dengan para sponsor yang kredibel. Dengan demikian, forum seperti ini hendaknya tidak hanya pada pengukuhan dan diskusi saja, Pak Wilson, tapi nanti berusaha untuk memberikan nilai tambah kepada pimpinan redaksi, para tokoh-tokoh senior, wartawan, dan lainnya di berbagai media di seluruh Indonesia. Dan tentu saja Indonesia adalah negara yang sangat besar dengan kekuatan media dan pers juga besar, tetapi kalau tidak didukung oleh para senior teman-teman ini, maka kita akan mengalami berbagai hambatan dan kesulitan. Oleh karena itu, forum seperti ini tentu diharapkan menjadi sebuah forum yang sangat memberikan inspirasi bagi kita semua dan juga menggelorakan peningkatan kualitas pers dan kualitas insan pers mulai hari ini dan seterusnya. Kami juga dari Dewan Pers berharap bahwa forum seperti ini ikut meningkatkan apa yang disebut dengan kualitas lembaga pers atau media. Ya. Melalui forum ini diharapkan turunan-turunan kegiatannya itu adalah meningkatkan kualitas media di Indonesia. Kenapa? Karena media di Indonesia, apalagi sekarang tahun politik ya, itu memiliki peran yang penting sekali di dalam diseminasi informasi, di dalam dialog-dialog demokrasi, yang dimana ini pimpinan-pimpinan media ini bisa memberikan apa yang disebut dengan semangat ya di dalam membangun pers di Indonesia. Harapan kami forum-forum seperti ini juga bekerja sama dengan insan-insan pers lain secara kekeluargaan, gotong royong, dan penuh dengan persatuan. Sekarang ini organisasi pers baik berupa forum maupun organisasi formal lainnya sekarang luar biasa banyak ya di pusat dan di daerah. Tapi kami Dewan Pers berharap ada keharmonisan, ada dialog-dialog yang sehat ya, bukan karena bersaing mencari hal-hal yang bukan tujuan pers, tapi bersaing, istilah kalau dalam kami ini, karena saya dosen Universitas Muhammadiyah Pak Bagir Manan sekarang ini full time, fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan untuk pers Indonesia, untuk Indonesia. Sebelumnya atas nama keluarga besar Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia atau FPRMI, kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran Bapak Ibu, tamu undangan dan narasumber di forum yang mencerahkan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi seluruh pimpinan redaksi multimedia yang selalu bersama kami berjuang untuk membentuk forum ini. Forum ini mengambil peran membangun bangsa. Bapak Ibu yang kami muliakan, perlu kami sampaikan, Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia atau FPMRI merupakan suatu forum tempat berkumpulnya para pimpinan redaksi. Selain diskusi, izinkan kami segenap pengurus Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia menggelar pengukuhan organisasi. Diharapkan dengan kehadiran para tamu undangan yang datang dan berbagai kalangan, kami bisa semakin semangat berkontribusi, memberikan ide dan gagasan semakin kuat, menjalankan roda organisasi, berkontribusi dan menyalurkan informasi kepada publik. FKM itu adalah
salah satu bisa dibilang nadinya perekonomian di Indonesia saat ini. Ya, impact pandemi luar biasa. Impact pandemi itu luar biasa yang dirasakan sama perekonomian Indonesia. Tapi alhamdulillah UMKM masih bisa stay, masih bisa grow up sampai dengan saat ini. After pandemi juga cukup baik. Nah, kita lihat dari sini di PNM sendiri kita ada pembiayaan 2 fokus, yaitu ultra mikro dan mikro. Ultra mikronya itu melalui produk Mekar, kemudian untuk yang mikronya adalah ulam. Sampai dengan saat ini, ya, mimpi kita adalah menaik kelaskan nasabah-nasabah kami yang dari ultra mikro, mikro, menengah dan besar. Dan sampai dengan saat ini total penyaluran kita sebanyak 242,24 triliun rupiah. Ya, itu luar biasa. Ini data per Juli 2023. Next. Nah, apa sih Mekar ulam itu apa gitu? Nah, coba saya akan jelaskan di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau melihat dari tema hari ini adalah penguatan UMKM dan ultramikro. Nah, Mekar di sini adalah membina ekonomi keluarga sejahtera. Kalau bisa saya sampaikan, Mekar ini adalah sebuah blueprint yang dirancang oleh PNM untuk menjembatani nasabah-nasabah kami yang sebelumnya prasejahtera menjadi sejahtera. Itu sebenarnya tujuan kami untuk membuat Mekar sendiri. Nah, jadi berarti apakah harus prasejahtera menjadi nasabah Mekar? Jelas, karena di sini kita sudah membuat karakteristik, yaitu layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi ibu-ibu prasejahtera. Jadi 100% di Mekar ini adalah semuanya adalah ibu-ibu, seperti itu. Kemudian apa aja karakteristiknya? Yang pertama adalah pembiayaan untuk usaha, kelompok berbasiskan kelompok. Kemudian ada pertemuan kelompok yang dilakukan secara mingguan dan tidak ada jaminan. Nasabah kami totalnya sampai dengan Juli 2023 itu totalnya ada 14,7 juta nasabah PNM dan 100% semuanya perempuan, gitu. Semuanya perempuan, jadi setiap minggunya tim kami ketemunya sama perempuan semua nih, Mbak. Gitu. Terus ya itu dia yang tadi saya bilang bahwa ini prasejahtera, ini ultramikro, mereka awalnya tidak memiliki izin usaha. Terus melakukan bisnis secara offline atau tatap muka langsung dengan metode pembayaran tunai. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kami untuk men-scale up lagi usaha-usahanya nasabah ke depannya. Nah, ini sebarannya kami saat ini punya 3.848. Kalau data tadi pagi saya tarik itu ada 3.849 unit Mekar yang ada di seluruh Indonesia dengan kelompok total pendampingnya. Artinya pendamping kami itu 64.398. Dan yang jadi uniknya lagi saat ini, pendamping kami 95% perempuan juga. Gitu ya. Itulah yang menjadi uniqueness-nya PNM. Jumlah kelompoknya ada 797.492. Jadi 797.492 ini setiap minggu itu melakukan pertemuan. Di hari Senin, di hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu melakukan pertemuan semua. Gitu. Kemudian nasabahnya ada 14,7, ya total penyaluran itu 38,76 triliun itu sampai dengan bulan ini, artinya dari awal tahun sampai itu 38,76 dan outstanding kita saat ini di angka 39,23 triliun. Ekosistem yang sangat-sangat produktif jika kita kelola dengan benar dan kita tepat. Nah, PNM sendiri sudah mengelola ataupun mendampingi nasabah-nasabah kami itu dari 2016. 2016 nasabah kami baru 600.000, sekarang sudah menjadi nasabah kami di angka 14,7 nasabah. Nah, bagaimana caranya tadi untuk mengelola nasabah yang NPL seperti itu? Oke, jadi gini, kita punya yang namanya proses end-to-end proses. Dari awal sampai dengan akhir saat ini, end-to-end proses kita dilaksanakan secara digital. Jadi kita tidak akan menghilangkan prosesnya dari awal sampai akhir. Setiap proses itu wajib dilaksanakan, makanya kita pakai digital sekarang ini. Terus yang kedua, ada standar ISO terkait dengan kepatuhan yang kita jalankan, sehingga hal-hal yang terburuk terkait dengan NPL tersebut bisa kita minimalisir. Nah, yang ketiga, bisnis kita ini bisnis mingguan.
ya. Aktivitas kita ini aktivitas mingguan. Jadi sebenarnya teman-teman di lapangan itu sudah mengetahui permasalahan-permasalahan itu secara detail dan terperinci dan bisa dimitigasi secara mingguan. Karena ketika mingguan nasabah itu semuanya hadir di tempat lokasi dan ada salah satu nasabah yang tidak hadir di tempat PKM, itu langsung akan dikunjungi sama AO kami. Even itu karena dia sakit pun kita akan dikunjungi sama AO kami. Jadi biar kita tahu apa sih penyebab masalahnya di sana. Jadi kita bisa sudah mitigasi dari awal. Nah, yang kedua adalah ada metode kekuatan kelompok tadi yang aku sampaikan. Kekuatan kelompok itu yang menjadi kekuatan bisnisnya di PNM, di mana nasabah-nasabah itu kalau misalnya ada yang tidak bayar itu akan diproses lalu renteng sama nasabah yang lainnya. Dan alhamdulillah hal ini terbukti. NPL kita saat ini masih terjaga di angka 0,51%. Itu jadi seperti itu. Nah, banyak karyawan-karyawan bank yang ada di Jalan Sudirman itu kena PHK semua. Gara-gara banknya pada bangkrut dan sebagainya. Tapi namanya orang Indonesia ya Pak ya. Karena semangatnya masih 17 Agustus, semangatnya semangat orang pejuang, nggak mau saya mati gara-gara saya nggak bisa makan. Muncullah yang namanya UMKM atau sisanya sekarang UMKM adalah pedagang-pedagang dadakan di pinggir jalan. Yang biasanya itu pakai lipstik, pakai kayak gini gitu kan, jual apa di perbankan, di kantor, sekarang jualan. Makin ramai ternyata kan jualannya. Kan yang jual klimis-klimis, cantik-cantik kayak gitu, jualan di pinggir jalan. Nah itulah mulai di sana ternyata muncul yang biasanya pedagang UMKM aslinya nggak mau kalah. Loh, lah kok tiba-tiba ada pedagang dadakan nih, kayak kita kalau jualan apa di bulan Ramadan kan banyak pedagang dadakan nih. Nah itu sama itu kalau saya perhatikan tahun 98 2000-an itu muncullah yang namanya UMKM dadakan yang sebelumnya mereka adalah sebagai karyawan dan karyawati kantoran atau perbankan yang lain. Nah makanya setelah berkembangnya waktu tahun 2021 pemerintah ya khususnya diinisiasi oleh dari Kementerian Keuangan, dari Kemenko dan juga Kementerian BUMN membentuklah yang namanya holding ultra mikro. Nah ini susunnya tiga entitas nih BUMN semua ini Pak. Cuman sekarang saya sama saudara saya Pak Ahmad ini saya jadi anaknya BRI karena lebih besar. Tapi semuanya sama, holding ultra mikro itu adalah peningkatan UMKM jadi naik kelas. Nah kalau tadi sempat disampaikan naik kelasnya seperti apa? Kalau dari teman-teman yang dari PNM nasabahnya banyak itu karena kemauannya yang keras, ya. Karena makanya di Indonesia itu tadi saya kesimpulannya apa? Kenapa kok banyaknya pengusaha yang di UMKM di PNM tadi itu ibu-ibu? Ya karena Menteri Keuangannya seorang wanita Pak. Jadi juga sama ternyata. Di Pegadaian itu nasabahnya portofolio kita lebih banyak 80% itu juga wanita. Makanya di Indonesia cocok nih Menteri Keuangannya seorang wanita. Nah dari situ muncullah kita yang namanya ultra mikro. Makanya bisa disebut saat ini soko guru perekonomian Indonesia adalah UMKM. Kita sebenarnya untuk akses permodalan untuk UMKM kita ada istilahnya itu ada mandat ya. BUMN ini sebenarnya ada mandat dari kementerian itu yang terkait kalau dulu namanya program yang namanya mitra binaan. Jadi kalau yang sekarang itu jadi itu adalah program dari sekian persen dari penyisian dari laba usaha. Laba usaha itu memang kita untuk saat ini kita diplot di beberapa BUMN yang nanti akan memberikan penyaluran untuk kredit yang namanya kredit mitra binaan tadi. Itu ada Pak nanti untuk aksesnya nanti bisa kita nyari di informasi digital itu nanti program kemitraan ya namanya. Program kemitraan BUMN nanti itu akses permodalan ada. Selain ada yang produk kita tadi KUR dan sebagainya itu ada juga. Oke, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang untuk sebenarnya untuk naik kelas itu target waktunya kapan sih? Saya jadi ingat itu LCLB aja deh Pak sebenarnya. Lebih cepat lebih baik. Jadi kita melihat kalau kita nanti adalah lihat itu potensinya, kemudian size bisnisnya itu dan peluangnya semakin besar, itu adalah biasanya yang akan kita fokus kita untuk namanya pembinaannya di sana, biar program naik kelasnya itu semakin cepat. Selain itu nanti kita juga ada bikin yang namanya program semacam kayak bapak angkat lah gitu kan, atau orang tua angkat. Jadi mereka akan berbagi pengalaman bagi yang belum bisa naik kelas itu kita share pengalaman apa sih yang harusnya dilakukan
Karena yang kalau dilakukan kita nunggu ya, misalkan nunggu dari instansi atau nanti dari perusahaan, institusi yang lainnya untuk nunggu semacam binaan dan sebagainya, kita bikin workshop dan sebagainya, itu kelamaan. Tapi kalau dengan yang namanya, contoh kita agen ya Pak ya. Kalau untuk agen kan juga kita mitra binaan juga nih, binaan kita untuk UMKM. Biasanya memang pelaku UMKM, toko kelontong dan sebagainya, memang dia punya akses usaha yang bisa diakses oleh masyarakat. Itu kita bikin yang namanya model gathering gitu. Jadi saling share pengalaman. Nah itu adalah kita tidak melihat target waktunya, tapi kalau lihat size bisnisnya dan peluangnya itu lebih besar, itu adalah kesempatan mereka untuk bisa kita angkat untuk naik kelas. Contohnya nanti dari teman-teman PMM nih, kelompok ibu-ibu yang misalkan khusus untuk bikin keripik misalnya, kalau di Malang gitu kan ada tuh bikin keripik apelnya itu kok lama-lama banyak yang seneng nih. Kalau istilahnya ramuan bumbunya dari ibu-ibu ini kok pas ini. Nah kemudian bisa nggak kita tingkatkan size-nya? Pak nggak bisa Pak, kenapa? Saya perlu hibah mesin ya. Kita ada yang di BUMN itu, kita juga bisa memberikan hibah mesin yang seperti itu. Nah ini kan mereka pasti akan naik kelas. Nah untuk naik kelas ini mereka kita bikin yang namanya share kepada mereka, share pengalaman dan sebagainya. Itu tujuannya seperti itu Pak, modelnya yang kita bina. Dan memang ininya perlunya forumnya seperti ini, amplify-nya kita lebih ditularkan lebih banyak. Kalau enggak tahunya yang ada di sini aja. Saya pernah, jadi kita terbatas informasi ini. Seperti itu yang untuk yang kedua. Artinya, Bapak saya potong sedikit, artinya itu branding juga penting untuk suatu produk yang mungkin akan naik kelas ini? Ya, perlu. Makanya branding itu kita lihat dulu, yang penting itu adalah kualitas atau rasa. Biasanya kalau orang-orang UMKM itu bikin sesuatu itu mesti lihat adalah kualitas dan rasanya ini. Wah, begitu cocok, sudah ada mereknya belum? Biasanya belum punya. Nah, idenya apa ini mereknya kayak gitu. Contoh kalau kita melihat sebenarnya untuk saya ambil contoh sepatu. Sepatu kalau kita melihat kalau mereknya itu masih merek-merek lokal ya, punten ya. Ini saya bukan mengartikan merek lokal itu kurang nendang gitu. Tapi begitu namanya bikinannya sepatunya sepatu bikinan Bandung atau bikinan Tangerang. Coba Bapak Ibu bisa lihat kalau sudah dijual yang ada di Sarinah produk UMKM. Namanya itu kalau nggak salah sebenarnya produknya produk Indonesia, mereknya Mario Minardi kalau nggak salah. Begitu masuk pangsa pasar yang ada di Sarinah yang memang level untuk konsumennya sudah beda, itu paling murah 1,5 juta loh. Padahal produk lokal, nggak kalah dengan merek-merek yang luar gitu. Saya kira, oh ini bikinan Italia kok bisa masuk Sarinah, nggak boleh dong, saya bilang gitu. Saya protes istilahnya sama-sama teman Korsek yang ada di sana. Enggak Pak, ini bikinan Tangerang kok. Nanti kita akan bikin sampai jaminannya itu apa? Jaminan kalau warnanya pudar bisa dikirim lagi ke sana Pak. Itu ada sesuatu diferensiasi yang mereka lakukan. Ini keren loh sebenarnya. Cuman ini publikasinya kurang gitu loh. Yang saya sayangkan itu publikasinya. Ini kan sangat ditekankan pada kita sebagai pers adalah fungsi kontrol, fungsi mengawasi. Saya bilang tidak, dari sudut ilmu saya tidak boleh hanya itu. Tetap sangat penting pers melakukan fungsi kontrol. Tapi dalam rangka kegiatan sangat besar ini, saya katakan pers masih dituntut untuk mendistribusikan atau untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Gagasan apa? Kira-kira apa sih masa depan kita ini? Termasuk yang sekarang saya ditambah pengetahuannya adalah mengenai
peran yang dapat dilakukan upaya mengembangkan UMKM itu gitu ya. Apakah saudara Lumi, saudara Solihin, dan saudara Yuri serta seluruh pengurus siap untuk dilantik sebagai pengurus Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia? Siap. Nah, jika siap, dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dengan ini saya lantik secara resmi pengurus Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia masa bakti 2023-2028 yang disaksikan oleh tokoh pers Bapak Haji Bagirmanan dalam menjalankan tugas dan kegiatannya. Maka pengurus FPMI agar patuh dan taat pada anggaran dasar yang bertangga. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kita semua. Demikian, Jakarta, 30 Agustus 2023, Pengurus Pusat Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia. Tepuk tangan. Baik, dan inilah dia pengurus inti periode 2023 hingga 2028 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia. Suatu hari yang sangat sangat luar biasa. Saya bisa tampil di sini itu karena kepercayaan teman-teman. Saya berharap kepercayaan ini kita bisa langgeng, kita bisa jalani bersama, karena memang sebagaimana visi-visi kita kan membentuk organisasi ini cuma dua tujuan utama, yaitu pertama kita berfungsi sebagai memberikan edukasi, yang kedua untuk advokasi. Jadi memang ini harus kita bagi sama-sama bahwa urusan edukasi bagi wartawan untuk mewujudkan wartawan yang lebih bertanggung jawab, menyampaikan berita-berita sesuai dengan kode etik jurnalistik seperti yang kita sudah bersama, itu menjadi kewajiban kita bersama. Nah, forum ini menjadi wadah itu untuk bagaimana kita mengedukasi teman-teman agar dalam ke depan nanti tidak ada lagi karena memang perang melawan hoax sekarang kan tanggung jawab kita bersama. Jadi saya berharap ke depannya kita tetap bersama dengan teman-teman juga yang anggota konstituen untuk mewujudkan pers yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, menjalankan tugas jurnalistik dengan lebih baik. Sekarang ini fenomena digital yang menjadi sumber informasi orang, ya jangankan masyarakat umum, pers aja kadang-kadang mengutip dari TikTok, dari YouTube. Itu fenomena yang sebenarnya kita harus memberikan yang informasi yang awal dan faktual itu, tapi banyak pers yang mengutip dari TikTok. Nah, hal seperti ini bagaimana caranya supaya kita lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini pers ini perlu diselamatkan, pers ini perlu kita bawa pada hal-hal yang lebih kondusif, sehingga tidak lebih percaya kepada medsos daripada ini. Kalau pers ini hilang, saya nggak tahu menjadi apa ini republik ini. Karena kalau semua orang tinggal percaya sama TikTok, YouTube, medsos lah secara keseluruhan, mau jadi apa bangsa ini? Jadi saya berharap kita tetap bertahan, karena kita telah melangkah. Marilah kita tetap melangkah bersama untuk mempertahankan apa yang telah kita mulai. Saya berharap saya di sini ya katakanlah tidak bisa berjalan sendiri. Saya juga belum punya pengalaman yang lebih banyak. Makanya saya selalu meminta kepada teman-teman untuk tidak henti-hentinya kita berguru kepada orang yang lebih baik, termasuk kepada senior kita, tokoh kita Pak Bagir yang
sangat mengetahui persis perkembangan pers, meskipun lebih ke mengawali karir di bidang hukumnya, tapi kalau masalah pers kita harus tanya ke Pak bagaimana menjalankan tugas-tugas jurnalistik yang baik dan benar.